Maka harus kita tanamkan kepada diri kita, dalam hati kita, untuk benar-benar takut, agar ketakutan kita di dunia saat menjalankan keburukan atau maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa dimanapun berada, bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Pemirsa dimanapun berada, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagimu berpuasa, dan diwajibkan pula bagi umat-umat terdahulu berpuasa. La'allakum tattaqun, di akhir ayat ini Allah Subhanahu wa taala ditutup dengan la'allakum tattaqun. Tujuan Allah memerintahkan kita berpuasa adalah la'allakum tattaqun, agar menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Maka apa arti takwa? Pemirsa yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, arti takwa adalah menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Sahabat Ali bin Abi Thalib berkata, at-taqwa, ada 4 ciri-ciri orang bertakwa. Takwa adalah al-khaufu minal jalil. Yang kedua, al-amalu bit-tanzil. Ketiga, al-qana'atu bil qalil. Keempat, al-istidalu li yaumir rahil. Yang pertama adalah al-khaufu bil jalil, adalah takut yang didasari dengan rasa cinta. Takut yang mana takut ini akan membawa kita nantinya untuk jalan kebaikan. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut saat kita tidak menjalankan perintah-perintahnya, takut saat kita bermaksiat kepadanya. Maka harus kita tanamkan kepada diri kita, dalam hati kita, untuk benar-benar takut, agar ketakutan kita di dunia saat menjalankan keburukan atau maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, al-amalu bit-tanzil. Saat kita beramal, hamba-hamba yang bertakwa saat beramal harus sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Maka tidak boleh kita beramal, kita menjalankan ibadah tanpa tidak ada dasar di Al-Quran atau dasar di hadis. Maka amal kita bagaikan debu yang bertaburan, kata Rasulullah SAW. Jadi saat kita beramal, kita sudah capek menjalankan sholat, kita sudah lapar, haus saat puasa, tapi di situ kita masih bermaksiat, atau di situ kita puasa kita masih menjalankan maksiat, tidak sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, maka sia-sia amal ibadah kita. Yang ketiga, al-qana'atu bil qalil, yaitu bersyukur atas semua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qanaah, bersyukur yang sedikit. Nah, jadi dikasih oleh Allah nikmat sedikit atau banyak, kita tetap bersyukur. Semua hakikat, semua nikmat yang Allah berikan kepada kita itu adalah baik. Maka sedikit bersyukur, apalagi Allah berikan banyak, harus tambah-tambah bersyukur. Adapun nikmat Allah itu tidak hanya berupa uang, tidak hanya berupa materi, tapi kebahagiaan, kenyamanan, keluarga yang bahagia, kedudukan, kemuliaan, itu adalah semua adalah nikmat yang Allah berikan. Maka orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang bersyukur atas semua nikmat yang Allah berikan. Semua nikmat yang Allah berikan itu baik untuk kita. Bagaimana kita mensyukuri nikmat itu? Bahkan saat kita mensyukuri nikmat itu, maka Allah akan tambah nikmat-nikmat yang lain.
Yang keempat, al-isti'dalu li yaumir rahil. Orang-orang yang bertakwa, ciri-ciri orang yang bertakwa yang keempat adalah menyiapkan diri kita beramal untuk kelak tabungan kita, bekal kita menuju yaumul akhir, menuju hari akhir, hari kiamat, hari di mana perpisahan kita, perpindahan antara kita di dunia dan nanti kita pindah di yaumul mahsyar. Maka kita harus benar-benar menyiapkan bekal untuk kita kelak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan Ramadan ini, bulan penuh dengan ampunan, bulan penuh dengan lipat ganda apapun amalan kita, maka kita harus gunakan waktu hari yang Allah berikan kita di hari Ramadan ini atau di bulan Ramadan ini dengan penuh dengan ibadah, agar kelak saat yaumul akhir kita sudah benar-benar membawa bekal yang banyak sehingga kita mudah untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga di Ramadan kali ini lebih baik daripada Ramadan yang lalu, sehingga Allah bisa mengampuni segala dosa-dosa kita. Hadana Allah wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.